terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan, oh ya Roh Kudus. Hai FLC Family, happy Sunday dan selamat datang di ibadah online service hari ini, tanggal 10 April 2022. Apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, bahkan di tengah-tengah menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada dan memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita, untuk kita yang selalu setia dan selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sepanjang bulan April ini kita sedang berbicara satu tema, yaitu suffering atau penderitaan. Saya percaya bahwa ini merupakan sebuah topik mungkin yang nggak biasa kita dengar hari-hari buat kita. Tapi kalau kita yang menjadi orang yang berbeda, tentu saja kita harus bisa menyikapi setiap penderitaan, tantangan yang kita hadapi hari ini dengan cara yang berbeda, dan tentu saja Tuhan sudah memberikan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi waktu kita hari ini mengalami sebuah tekanan yang besar, saya berdoa saudara tidak menyerah hari ini, tapi tetap kita mempercayakan seluruh kehidupan kita sama Tuhan, karena Tuhan akan memakai setiap penderitaan yang kita alami hari ini untuk memurnikan setiap kehidupan kita, dan kita bisa jadi pribadi yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi juga buat saudara bahwa baptisan sudah diadakan hari Sabtu kemarin, dan selamat buat saudara yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, dan saya percaya bahwa ini merupakan sebuah journey awal untuk setiap kehidupan saudara untuk bisa memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan saya juga mau informasikan juga buat saudara bahwa kita akan mengadakan Child Dedication pada hari Minggu tanggal 24 April pukul 10 di Soho Capital lantai 29. Jadi pastikan buat saudara yang ingin membawa anak-anak Anda bisa mengisi untuk setiap formulir yang ada di Linktree yang ada di bio Instagram. Dan satu informasi terakhir saya ingin menyampaikan buat saudara semuanya, yaitu ibadah Jumat Agung tanggal 15 April dan juga ibadah Paskah tanggal 17 April. Kita hanya mengadakan satu kali ibadah dan satu tempat, yaitu di Soho Capital lantai 29 pukul 10 pagi. Dan saya mengajak semua FLC Family yang ada di Karawaci untuk sama-sama kita beribadah, untuk kita memperingati kematian Tuhan, karena di situ kita percaya bahwa Tuhan bukan mati, tetapi Tuhan akan bangkit kembali yang akan memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita jauh lebih baik lagi. Saat ini, siapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Enjoy the service and God bless you. Shalom FLC, hari ini biarlah setiap kita datang dengan penuh ungkapan syukur, dengan rasa yang antusias untuk menyembah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan yang menolong setiap kita dan memberkati setiap kita. Untuk itu, mari siapkan hatimu, pikiranmu, bahkan seluruh apapun boleh ditanggalkan untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari dengan sungguh nyatakan pujian ini buat Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, dan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Biar bagimu segala pujian dan hormat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, dan ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala sembah kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia Allah yang hidup. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Biar setiap penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala pujian kami, segala sembah kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Layaklah Tuhan dipuji, layaklah Tuhan disembah. Sebab hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menolong setiap kami. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu itu ringan. Percayakah saudara terhadap firman Tuhan hari ini? Mari lebih sungguh lagi sembah Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan,
hadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu, Kau gunung batuku, air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat setiap keberadaan, buat setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami tahu kami ada semua karena anugerah dan semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan hari ini. Kami tahu kami masih boleh hidup, itu semua karena anugerah dan semua karena kebaikan yang Tuhan terus berikan dan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap keluarga kami yang membutuh support doa di tempat ini. Dimanapun saudara berada saat ini, saudara boleh mengangkat kedua tangan saudara. Kita mau sama-sama berdoa saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang sedang cedera di bagian tangan kanannya, bahkan ada yang sedang sesak di bagian dadanya, bahkan ada yang sedang sakit cacar. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap keluarga kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka terima kesembuhan dan Tuhan menyembuhkan keberadaan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk setiap kehidupan gereja kami, biar Tuhan juga tetap menyertai dalam segala sesuatu apapun yang terjadi di gereja ini. Kami percaya untuk setiap kami semua yang hari ini beribadah, aku berdoa Tuhan biar Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kami semuanya, agar setiap kehidupan spiritual kami terus semakin bertumbuh dalam segala sesuatu apapun juga. Dan kami minta Tuhan yang selalu memimpin dan selalu menyertai buat setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat buat negara kami Indonesia, kota kami Jakarta. Dan kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden, biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan menyertai setiap kehidupan Bapak Presiden dan juga seluruh jajaran menteri semuanya yang hari ini terus berusaha untuk membawa setiap kehidupan negara ini berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka semuanya. Kami percaya hal-hal yang baik yang datang daripada Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan mereka. Bila roh takut akan Tuhan juga menyertai mereka. Bila hikmat yang datang daripada Tuhan menyertai seluruh kehidupan bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya kami akan melewati situasi yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau berikan buat bangsa kami dan juga kota kami. Karena nama Tuhan akan selalu dimuliakan dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah berdoa dan kita percaya bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dan saat ini saya ingin menyampaikan praise report buat setiap doa yang sudah dijawab oleh Tuhan.
Dan saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Dan untuk setiap praise report hari ini adalah ada yang sembuh dari COVID, praise Lord. Ada yang sakit gatal-gatalnya sembuh, ada yang sakit hipertensinya sembuh. Bahkan juga kemarin beberapa waktu lalu kita berdoa untuk saudara kita yang sakit Bell's palsy, sudah sembuh hari ini, puji Tuhan. Dan untuk setiap keluarga kita juga yang kemarin melakukan proses operasi di bagian ibu jari, berjalan dengan baik, kita mengucap syukur buat segala sesuatunya. Dan saya percaya bahwa waktu kita berdoa bersama-sama di tempat ini, saya percaya bahwa kuasa Tuhan juga bekerja buat setiap kehidupan kita. Nah saat ini, mari kita siapkan hati, pikiran kita yang terbaik buat Tuhan, kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Saya minta saudara tetap antusias, siapkan catatan dan Alkitab saudara, dan kita akan belajar sama-sama hari ini tentang suffering atau penderitaan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku itu ikut passion dari sekitar tahun 2018. Dari awal masih jomblo sampai sekarang akhirnya menemukan pasangan hidup di FLC, yaitu salah satu leader passion juga. Berawal dari aku yang merantau, jadi aku tinggal di Jakarta cuma berdua sama cici aku. Nah jadi di sini itu aku merasa dengan ikut passion aku bisa dapat teman baru, dapat keluarga baru, dan karena memang background keluarga aku yang bukan dari Kristen juga, bukan beragama Kristen, jadi aku juga pengen tahu nih gimana sih isi Alkitab. Kalau suka dukanya pasti ada. Kalau sukanya tuh kebanyakan sukanya sih sebenarnya. Kayak misalnya dapat teman baru. Karena di passion banyak hal yang aku nggak bisa ceritain kayak ke keluarga gitu. Tapi di passion aku bisa ceritain semuanya. Di passion tuh bener-bener teman-teman itu banyak yang bilang ngasih saran tapi bukan buat kita seneng doang, tapi ngasih saran yang membangun hidup kita gitu loh. Jadi nggak cuma yang enak kita dengar, tapi yang membuat kita tuh menjadi dinamis, yang lebih membuat kita itu menjadi terbangun gitu imannya. Jadi kan dulu aku tuh suka susah mengontrol emosi. Jadi pokoknya setiap aku lagi kesel sama siapa, aku langsung telepon tuh leader passion aku. Aku bilang, Cici aku sebel sama sini gitu. Terus kayak dia sering nasehatin, jangan gitu dong, sabar, gimana cara kita mengelola emosi. Jadi aku sekarang udah bisa mengelola emosi aku lebih baik, lebih sabar menghadapi orang-orang. Kalau dalam hal kerohanian, kan sekarang kita udah ada Bible reading tuh. Nah itu setiap hari jadi rajin baca Alkitab. Leader passion aku sering setiap hari bahkan ngirimin kayak renungan pagi gitu di grup passion. Yuk teman-teman join small group FLC passion. Karena ketika kita punya hubungan dengan teman-teman seiman, pasti banyak gesekan yang terjadi. Tapi dari banyaknya gesekan itu dapat mempercepat pertumbuhan kerohanian kita loh. Shalom, apa kabar kita hari ini? Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, Tuhan Yesus selalu baik di hidup kita. Bahkan mungkin saudara yang ada di rumah yang sedang mengalami sakit, sedang mengalami proses pemulihan karena sakit penyakit tertentu, saya berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saudara sudah dipulihkan, saudara sudah disembuhkan di dalam iman saudara. Dan di pagi hari ini, ada hal yang ingin Tuhan bicara dalam setiap kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk terbuka, bisa menerima kebenaran hari ini yang tentunya akan memerdekakan setiap kehidupan kita umat yang percaya. Sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa.
Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada rancangan-Mu yang mendatangkan kecelakaan, tapi kami begitu percaya rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di saat kami menghadapi pergumulan sekalipun, Tuhan Yesus selalu ada, memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk melewati setiap tantangan dalam kehidupan ini. Karena kami betul percaya Allah Tuhan kami Allah yang besar, yang jauh melebihi apapun, yang jauh melebihi setiap permasalahan yang kami alami di dunia ini Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap lagi Tuhan untuk diproses, untuk diubahkan hidup kami lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau buka hati setiap kami Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan online service di hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah jamahan-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman-Mu bisa menjadi rema kekuatan yang baru, bahkan memberikan semangat yang baru untuk kami bisa melakukan setiap aktivitas kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran hari ini. Urapi setiap perkataan, biarlah apapun yang hamba sampaikan pada hari ini Tuhan, setiap perkataan firman-Mu Tuhan berasal daripada Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin. Di minggu ini masuk minggu kedua di bulan April, di mana gereja kami, For Living Church, mengambil sebuah tema bicara tentang suffering atau penderitaan. Dan tentunya di hari ini saya juga berterima kasih kepada Pastor Joshua dan Ibu Gembala Alena Supit yang sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk bisa berbagi kebenaran kepada setiap jemaat Tuhan. Nah, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mengharapkan penderitaan menimpa dalam kehidupannya. No one expects suffering to befall his life. Tidak ada orang yang mau hidupnya menderita. Namun tidak ada seorang pun juga yang bisa menghindarkan dirinya dari sebuah penderitaan ketika penderitaan itu datang dalam kehidupannya. Nah, mungkin kita berkata, Tuhan kan penuh kasih. Yesus yang kita percayakan penuh kasih. Masa sih Dia memberikan penderitaan dalam kehidupan kita orang yang percaya? Bukankah kasih Yesus harusnya membuat kita hidup dalam kemerdekaan, dalam kemenangan, bukannya penderitaan? Untuk mengerti mengapa banyak hal yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, termasuk penderitaan, termasuk masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya alignment, penyelarasan antara iman kita dengan kebenaran. Nah, jika kita tidak memahami hal ini, jika kita tidak bisa menyelaraskan iman kita dan kebenaran, maka kita akan sulit melihat hal-hal yang baik. Kita akan sulit melihat hal-hal yang benar di dalam setiap spiritual journey kita dengan Tuhan. Karena itu yang harus kita tahu, bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia, tujuannya bukan untuk penderitaan. Tuhan menciptakan kita bukan tujuannya untuk agar manusia menderita. Tapi sebaliknya, tujuan Tuhan menciptakan kehidupan kita, umatnya, supaya kita bisa menguasai bumi ini dan seluruh ciptaannya. Kita baca di Kejadian 1 ayat 26-28, di terjemahan baru firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukanlah itu,
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, tujuan Tuhan menciptakan kita manusia di bumi ini sangat jelas. Pasti bahwa kita diciptakan bukan hanya menguasai bumi ini, tapi kita diciptakan serupa, segambar dengan penciptanya. Nah saudara, begitu mulianya hidup kita di dalam Tuhan. Begitu berharganya kita di dalam Tuhan. Namun kembali lagi kita bertanya, mengapa adanya penderitaan dalam kehidupan kita? Nah kalau kita bicara tentang manusia mula-mula, bagaimana Adam dan Hawa diciptakan Allah. Di sana ketika mereka ada dalam Taman Eden, di situ kemuliaan Allah memenuhi taman itu. Bahkan dikatakan bahwa Adam dan Hawa dipenuhi hadirat Tuhan. Bahkan mata rohani mereka tuh nggak bisa melihat hal-hal yang jasmani lahiriah. Bahkan mereka hidup dalam fasilitas yang Tuhan siapkan yang begitu luar biasa di Taman Eden pada waktu itu. Namun saudara, karena ketidaktaatan, karena kecerobohan, karena rasa ingin tahuan, akhirnya manusia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Adam dan Hawa, manusia pertama, melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan akhirnya konsekuensinya, hubungan kita manusia terpisah dengan Allah. Kita kehilangan hadirat Allah. Kita terpisah dari sumber kehidupan yang sejati. Karena dosa membuat kita mengalami kematian rohani. Jadi ini awal mula penderitaan terjadi dalam setiap kehidupan kita manusia. Roma 5 ayat 12 firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara, semua kita telah berdosa. Semua manusia telah ada dalam kutuk dosa. Dan kutuk dosa ini menghasilkan konsekuensi yang besar, yaitu kematian kekal. Nah saudara, namun kita bersyukur Allah memberikan kesempatan kedua. Karena Dia begitu mengasihi kita dengan memberikan Kristus sebagai penebus atas dosa-dosa kita. Di Roma 3 ayat 23-24, firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah saudara, bayangkan saudara, kita ini orang yang udah berdosa, kita harusnya mati, tetapi Allah mengasihi kita. Dia memberikan Yesus sebagai anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita, untuk menggantikan setiap dosa-dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara, kalau ilustrasinya secara sederhana, kalau misalnya ada orang yang sudah divonis mati dan tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi, dan hakim udah ketok palu bahwa orang ini udah harus mati, dan sang terdakwa ini berkata bahwa, hakim, saya minta maaf, saya nggak akan mengulangi lagi, saya janji saya bisa bikin hal-hal yang lebih baik lagi, saya janji saya nggak akan berbuat dosa lagi, saya nggak akan melanggar lagi. Nah, apakah itu akan merubah ketika kata maaf, ketika sang terdakwa ini menyampaikan bahwa saya nggak akan berbuat lagi, saya minta maaf, apakah secara otomatis hukum itu hilang daripadanya? Tidak, saudara. Tetap hukum itu akan berjalan. Nah, saudara, bayangkan jika Yesus tidak mati untuk kita, maka kata maaf, kata berubah tidak akan ada artinya dalam kehidupan kita. Jika Yesus Kristus tidak hadir menebus setiap dosa kita manusia. Jadi bersyukurlah kita, karena hari ini kita adalah hasil dari karya anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma di hidup kita.
yang harusnya kita mati, tapi Kristus menyelamatkan kita karena kasih Allah akan kita manusia. Nah, hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, apakah dengan iman terhadap kasih karunia Allah secara otomatis membuat kita bebas dari penderitaan, bebas dari masalah? Nah, ini yang akan saya share pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Saya katakan orang Kristen yang setia, hidupnya justru tidak akan jauh dari penderitaan, saudara. Mungkin dalam pekerjaan, karena ketaatan, karena integritas kita dikucilkan. Kita gagal dipromosi karena integritas, karena kebenaran yang kita pegang. Kita mungkin dihina, kita mungkin dipermalukan. Kita dianggap remeh, kita dibuat tidak berdaya. Tapi saudara, satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini, menjadi kekuatan buat kita di hari ini, bahwa di balik semua penderitaan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Di Yohanes 16 ayat 33 di terjemahan TSI, firman Tuhan, semua ini aku katakan kepada setiap kalian yang sudah bersatu dengan aku, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Hidup dengan tenang ini bahasa aslinya irene, atau shalom, atau damai sejahtera. Ada kedamaian. Jadi setiap orang yang bersatu dengan aku, dengan Tuhan, mereka akan mengalami irene, mereka akan mengalami shalom, mereka akan mengalami kedamaian dalam kehidupan mereka di dunia ini. Dan kamu pasti menderita, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Nah, saudara, arti dari apa yang disampaikan Yesus sebelum dia disalibkan, ini bukan penderitaan yang kita alami karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita. Contoh, kita salah dalam memanage keuangan sehingga kita menderita. Kita keliru dalam membuat keputusan dalam kehidupan ini sehingga kita mengalami penderitaan. Namun, arti dari firman yang Yesus sampaikan ini di Yohanes 16 ayat 33 ini, artinya meskipun dalam dunia kamu mengalami penderitaan, namun ketika hidupmu di dalam Kristus, maka kita akan memiliki hati yang tenang. Kita akan memiliki shalom di dalam Tuhan, damai sejahtera, karena Kristus sudah memberikan kita kepastian bahwa dunia sudah dikalahkan. Jadi setiap perkataan Kristus, setiap perkataan Tuhan itu mengandung janji yang pasti, saudara. Bahwa ketika kita menderita karena Kristus, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Dia akan memberikan kita shalom. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melewati setiap tantangan, setiap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, kita seringkali menyimpulkan, kita seringkali mendeskripsikan kasih karunia Allah ini ketika kita mengalami mujizat. Ya, seringkali kita gitu ya. Wah, saya bersyukur, anugerah banget loh. Saya bisa ngalamin mujizat loh, anugerah banget. Doa saya bisa dijawab Tuhan tepat waktu. Anugerah banget loh, aduh, perusahaan saya bisa ngalamin profit padahal ini pandemi loh. Anugerah banget, gue bisa dipromosi. Padahal ini masa pandemi, sementara banyak orang yang di PHK. Saya kok bisa dipromosi, anugerah sekali. Nah, kita seringkali menyimpulkan kasih karunia atau anugerah Tuhan adalah sesuatu yang bersifat lahiriah. Hal-hal yang bisa diukur, hal-hal yang menurut kita baik buat kehidupan kita. Namun, Yesus berkata bahwa kasih karunia Allah pada hakikatnya ketika kita mau hidup menderita karena Kristus. Jadi sekali lagi, hakikat kehidupan kekristenan ternyata bukan bicara berkat. Berkat itu nggak salah, itu bagian dari anugerah, itu bagian dari kasih karunia Tuhan. Ya benar, tapi pada hakikatnya
tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah saudara, apakah kita hari ini sedang menderita karena Kristus? Ataukah kita sedang menderita karena kebodohan-kebodohan kita? Ataukah selama ini kita terlalu banyak menikmati anugerah Tuhan dan menganggap anugerah Tuhan sebatas berkat semata, sehingga kita terlena, kita lupa bahwa kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah menjadi saksi-saksi Kristus, untuk hidup dalam kebenaran, hidup dengan berintegritas di setiap area kehidupan kita di mana Tuhan menempatkan kehidupan kita. Di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya mengikut jejaknya. Nah saudara, contoh mungkin saya bisa ilustrasikan apa yang disampaikan di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 ini. Bagaimana teladan Kristus yang sudah lebih dahulu menderita buat kita. Demikian juga kita dipanggil untuk menderita. Bahasanya seperti ini saudara. Jika kita mungkin sedang dalam keadaan sakit, contoh ya, mungkin Bapak Ibu di rumah, saya berdoa semua sehat, tapi jika ada yang sakit, saya berdoa dalam nama Yesus, saudara pun dipulihkan. Tapi ini sebuah contoh ketika kita mungkin sakit. Misalnya kita mengalami sakit stadium 4 lah, cancer. Dan kita akan memilih dikuatkan oleh orang yang mana. Pertama, seorang dokter yang menyemangati kita, seorang dokter yang sehat, tapi dia terus menyemangati kita. Ayo Kenny kuat, ayo kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat. Sementara dia nggak ngalamin itu, dia nggak ngalamin di mana apa yang kita rasakan, penyakit yang kita rasakan. Namun orang yang kedua, dia punya pengalaman yang sama, punya penyakit yang sama, dan dia sembuh. Dia sembuh dan dia bisa exciting lagi dengan kehidupannya. Nah kira-kira yang mana yang kita harus pilih? Kita lebih menerima kekuatan dari dokter ini, ataukah dari seseorang ini yang dia punya pengalaman penyakit yang sama dan dia sembuh? Dan saya percaya kita semua memilih yang kedua. Orang yang punya penyakit yang sama dan dia sembuh. Kita akan memilih untuk terus semangat mendengar apa yang dikatakan oleh orang ini. Karena dia sudah mengalami pengalaman perjalanan kehidupan dengan imannya dan dia bisa sembuh. Inilah yang menjadi teladan Kristus. Kristus lebih dulu menderita bagi kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa teladan Kristus ini haruslah menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Karena inilah panggilan kehidupan kita. Panggilan kehidupan orang percaya. Untuk kita bisa menderita bagi Kristus untuk kemuliaan namanya. Timothy Keller berkata seperti ini di dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering. Dia berkata, Jesus Christ did not suffer so that you would not suffer. Yesus Kristus menderita bukan supaya kita tidak menderita. He suffers so that when you suffer, you will become more like Him. Yesus menderita sehingga ketika kita mengalami penderitaan, kita dimampukan untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Wah, ini luar biasa, saudara. Gak mudah untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan penderitaan. Bahkan di masa COVID ini, kita aja terkena COVID udah sangat menderita. Saya aja yang pernah ngalamin gimana rasanya kena COVID. Itu sangat merasa
menderita, saudara. Apalagi bagaimana kita hidup menderita di dalam kebenaran. Namun firman Tuhan sudah berjanji bahwa setiap umat yang percaya yang hidupnya mau menderita karena Kristus, hidupnya akan terus dituntun oleh Tuhan untuk menerima kedamaian, untuk terus selalu ada shalom. Karena firman Tuhan sudah berjanji, dunia ini sudah dikalahkan. Dan kita orang-orang yang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah, harusnya ini menjadi motivasi iman kita untuk kita mau berjalan di dalam kebenaran Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi penderitaan kita dalam Kristus tujuannya jelas. Tujuannya mulia dan kekal, saudara. Dan seharusnya hal ini menjadi tujuan besar dan kerinduan setiap umat yang percaya. Seperti kata Rasul Paulus bahwa kita harus diubah menjadi sama dengan citra dan gambar Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, inilah hakikat. Inilah kebenaran yang sesungguhnya, yang harus kita pegang, yang harus kita miliki, yang harus menjadi dasar kita, sehingga kita tidak tersesat dalam dunia ini. Terus hidup berintegritas dengan panggilan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan. Jadi saudara, hari-hari ini dunia banyak mengecoh kehidupan kita dengan fasilitas-fasilitas yang ada dalam setiap kehidupan untuk mempermudah kita. Banyak hal yang bisa kita akses, banyak hal yang mempengaruhi, bahkan seperti sekarang kita lihat di berita-berita, banyak orang yang cepat kaya, saudara, sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan tentunya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang terlalu overthinking sama Tuhan, yang terlalu cepat mengambil keputusan dan hidup tidak berhikmat. Bahkan banyak orang yang karena kelalaiannya, karena kecerobohannya, sampai nyalahin Tuhan. Saudara, jangan cepat kecewa sama Tuhan. Kalau kita mau hidup kita dipakai Tuhan untuk menderita bersama-sama dengan Dia, kita harus belajar melihat hal-hal yang mulia di hidup kita dibandingkan hal-hal yang lahiriah, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan bagi kita bahwa penderitaan adalah bagian dari kondisi kita manusia. Dan itu datang kepada kita semua. Kuncinya adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Berpaling dari Allah dalam kemarahan dan kepahitan, atau kita tumbuh lebih dekat kepadanya dalam kepercayaan dan keyakinan. Kembali lagi, semua keputusan ada di dalam hidup kita. Saudara, saya berdoa di hari ini, kiranya lewat firman Tuhan yang saya bagikan, yang saya share buat saudara hari ini, bisa membuka lagi sebuah konsep pemikiran yang baru. Bahkan Roh Kudus sudah berbicara dalam hati kita, hati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, untuk kita mulai berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan sesuai dengan plan-plan kita, bukan sesuai dengan rencana-rencana kita, tapi belajar untuk mulai berjalan sesuai apa yang menjadi tujuan rancangan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita hidup benar dan harus siap menderita di dalam Kristus Yesus. Saudara, waktu kita tinggal sedikit menjelang hari kedatangan Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita, kita harus benar-benar melangkah dengan iman. Kita harus benar-benar hidup menjadi berkat. Bahkan kita harus setia menderita karena kebenaran untuk menerima mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Setia, kuncinya adalah kesetiaan sama Tuhan. Banyak hal yang bisa mengecoh keyakinan kita, panggilan kita, lewat situasi hidup kita, lewat pergumulan-pergumulan kita. Kepentingan-kepentingan di dunia ini bisa mengecoh akan setiap kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya yakin dan percaya, pada hari ini
Roh Kudus sudah hadir dalam hati kita. Bahkan Yesus Kristus Tuhan, Allah kita, sudah berbicara lebih dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini. Untuk mau siap hidup benar menderita bagi Kristus. Menjadi alat Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Penderitaan yang dihasilkan karena dosa atau kecerobohan manusia menghasilkan kematian dan malapetaka. Tapi penderitaan karena Kristus mendatangkan berkat dan kemuliaan. Haleluya. Saya tutup dengan firman Tuhan di kitab Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh ditabur di saat ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi benih yang baik, ditabur dalam tanah yang baik, tanah yang subur. Dan hamba percaya jemaat Tuhan yang menyaksikan online service ini Tuhan adalah tanah-tanah yang subur, yang siap ditanami kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu hari ini sudah tertanam dan akan bertumbuh subur lebat dalam setiap kehidupan umat yang percaya. Hamba berdoa biarlah kita semua mulai hidup siap untuk menderita karena Kristus. Bukan hanya bisa menikmati berkat Tuhan, bukan hanya bersyukur karena bisa dipromosi, bukan hanya bersyukur karena bisa mengalami peningkatan dalam kehidupan secara lahiriah, tapi Tuhan, biarlah anugerah Tuhan mengiringi setiap kehidupan kami untuk kami juga bersyukur kalau kami mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya mahkota kehidupan Engkau siapkan bagi setiap orang yang setia di dalam Tuhan sampai akhir kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita yang melampaui segala akal akan menaungi, menuntun setiap kehidupan kita, setiap keluarga kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dengan iman, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, dan ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua